Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wisita Fatih Atna SPD MSC dan Budita Aldila Karisma SPD MED. Di sini kelompok satu akan menjelaskan mengenai data analisis data jumlah penduduk Kabupaten Temanggung menurut kelompok umur tahun 2020. Adapun anggota dari kelompok satu, turun Mbak. Yang pertama ada saya sendiri, Marta Apriliana dengan NPM 21 20 30 60 43. Yang kedua ada Mbak Kurnia Arvanita Sari dengan NPM 21 20 30 60 62. Yang ketiga ada Mbak Yasyara Anissa Gunawan dengan NPM 21 20 30 60 66. Yang keempat ada Mbak Aufa Diva Widya Dani Palukri dengan NPM 21 20 30 60 83. Dan yang kelima ada Mas Rio Anggoro Pangestu dengan NPM 21 20 30 60 92. Langsung saja ke materi pembahasan. Analisis pembahasan akan dipaparkan oleh Mas Rio. Kepada Mas Rio, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Marta. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis permasalahan. Pada analisis permasalahan, kita membahas tentang data penduduk. Penduduk atau sering disebut dengan warga suatu negara atau daerah merupakan sekumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu, bersifat menetap atau tinggal dalam jangka waktu yang lama, serta telah diakui oleh negaranya. Dalam hal ini, jumlah penduduk di masing-masing daerah itu tentu berbeda-beda. Seperti halnya pada yang akan kita bahas saat ini, jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung yang tentunya berbeda dengan jumlah penduduk di daerah lain. Data yang digunakan dalam makalah ini didapatkan dari data statistik Kominfo Kabupaten Temanggung pada bab 3 tentang kependudukan dan ketenagakerjaan tahun 2022. Berikut adalah data autentik yang digunakan dalam penyusunan makalah ini. Tabel dapat dilihat pada share screen. Pada data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 adalah pada rentang umur 10 sampai 14 tahun, yaitu sebanyak 62.874 orang. Sedangkan jumlah penduduk tersedikit di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 adalah umur 70 sampai 74 tahun, yaitu sebanyak 15.891 orang. Jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung maupun di daerah lain, baik berdasarkan umur maupun berdasarkan tahun, itu berbeda-beda. Banyak sedikitnya penduduk pada suatu daerah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kelahiran atau natalitas, tingkat kematian atau mortalitas, maupun migrasi atau perpindahan. Terkait hubungan dengan statistika, maka dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk merupakan variabel terikat, sedangkan tingkat kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi atau perpindahan merupakan variabel bebasnya. Selain hal di atas, dapat pula dikatakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Temanggung pada 2020 berdasarkan umur 0 sampai 74 tahun merupakan sebuah sampel karena ini adalah objek yang diteliti. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Temanggung merupakan populasi karena berisikan keseluruhan data yang kemudian akan diambil beberapa sebagai sampel atau objek yang diteliti. Yang materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Rio atas pemaparannya. Kemudian data yang dianalisis akan dipaparkan oleh kepada Mbak Khadifah, lalu saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data yang dianalisis.
Nah, kami menganalisis jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 berdasarkan umurnya dengan rentang umurnya itu dari 0 tahun sampai 74 tahun. Nah, yang dijabarkan dalam tabel seperti yang tampil pada layar. Kemudian, yang selanjutnya adalah analisis ukuran data. Nah, dari tabel tersebut itu dapat disimpulkan bahwa data ini termasuk dalam data kelompok. Pada tabel tersebut itu diketahui jumlah penduduk berdasarkan umur. Kemudian eh, untuk menghitung ukuran pemusatan datanya itu ada tiga, yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama di sini kami menjelaskan tentang median. Median itu merupakan nilai yang berada pada tengah-tengah suatu data setelah data diurutkan dari data yang paling terkecil ke paling terbesar atau sebaliknya. Median itu dilambangkan dengan Me. Nah, cara menentukan mediannya adalah sebagai berikut. Rumusnya itu Me sama dengan B tambah L dalam kurung setengah N dikurangi FK per FME. Dengan keterangan yang B itu adalah tepi bawah kelas median, kemudian N-nya itu banyaknya data, FK itu frekuensi kumulatif, Fm itu frekuensi kelas median, dan L itu lebar kelas. Jadi dengan rumus tersebut itu kita dapat menghitung eh, mediannya itu sebagai berikut. Cara yang pertama adalah kita dapat menentukan letak mediannya terlebih dahulu dengan rumus N ditambah 1/2. Kemudian N-nya itu adalah 775.653 ditambah 1 menjadi 775.654/2. Jadi letak mediannya itu 387.827. Pada intinya terletak pada interval umur 30 sampai 34 tahun. Kemudian setelah memasukkan ke dalam rumus median tersebut dengan B-nya itu 29,5, L-nya itu 5, kemudian dengan banyaknya data itu adalah 775.653, kemudian dikurangi frekuensi kumulatifnya yaitu 352.618, kemudian per frekuensi kelas mediannya itu 56.607. Nah, setelah dihitung akan menghasilkan hasil akhir yaitu 32,61. Kemudian menghitung min atau rata-rata. Nah, min ini dilambangkan dengan X bar atau mu. Karena data yang akan kita analisis merupakan data jenis kelompok, maka perhitungan min itu rumusnya adalah mu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, FIXI per sigma I sama dengan 1 sampai N, FI. Dengan keterangan FI itu frekuensi data ke I, kemudian XI adalah nilai tengah data ke I. Nah, berdasarkan tabel yang kami amati itu, maka dapat dihitung min sebagai berikut. Nah, ini disubstitusikan, tadi kan eh, tengah-tengahnya dari 4 sampai 5 itu kan 2. Nah, kemudian disubstitusikan menjadi 2 kali 53.179 ditambah 7 kali 61.954 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan 53.179 ditambah 61.954 dan seterusnya hingga menghasilkan hasil akhir yaitu 25.680.546 dibagi 775.653. Jadi intinya itu rata-ratanya dari data tersebut adalah 33,11. Kemudian ukuran pemusatannya ketiga adalah modus. Modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul atau dapat dikatakan nilai yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Modus itu dilambangkan dengan mo dan rumusnya itu adalah mo sama dengan B ditambah L dalam kurung D1 bagi D1 tambah D2 dengan keterangan B itu tepi bawah kelas modus, kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kemudian L adalah lebar kelas. Jadi kalau
Menurut data yang kami amati itu, berdasarkan tabelnya, letak modus itu pada interval umur 10 sampai 14 tahun. Nah, jika dimasukkan ke dalam rumus modus tersebut, maka menghasilkan B-nya itu 9,5 ditambah L-nya itu 5, kemudian D1-nya itu 920 dan D2-nya itu 6.637. Sehingga saat kita hitung sampai akhir itu menghasilkan modusnya adalah 10,109. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diva atau oleh Mbak Kurnia kepada menit. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya adalah kita akan menganalisis tentang ukuran letak data. Nah, pada ukuran letak data ini terdapat istilah kuartil, di mana kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kuartil ini dilambangkan dengan huruf Q, di mana kuartil ini memiliki 3 jenis, yaitu kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk rumus mencari kuartil sendiri, itu hampir sama dengan median, yaitu Q sama dengan B ditambah L dikalikan I per 4 dikalikan N dikurangi FK per FQ, di mana B adalah tepi bawah kelas kuartil, N adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FQ adalah frekuensi kelas kuartil, dan L adalah lebar kelas. Nah, dari data yang kita analisis, kita akan menghitung 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah, tengah, dan atas. Nah, yang pertama adalah kuartil bawah atau Q1. Sebelum kita mencari Q1, maka kita harus mengetahui letak Q1 itu sendiri. Nah, letak Q1 itu sendiri dapat dihitung dengan rumus N plus 1 dibagi dengan 4, sehingga menghasilkan 193.913,5, atau angka ini terletak pada interval umur 15 sampai 19 tahun. Nah, lalu kita menghitung kuartil bawah dengan rumus B ditambah L dikalikan 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas kuartil. Nah, untuk nilai B sendiri itu 14,5, L-nya 5, N-nya 775.653, frekuensi kumulatifnya 178.007 dibagi dengan 56.237. Nah, dari angka-angka ini didapatkan nilai Q1 sebesar 15,915. Lalu selanjutnya kita mencari kuartil tengah atau Q2. Nah, sama seperti dengan mencari Q1, maka kita harus mengetahui letak Q2 terlebih dahulu dengan rumus 2 dikalikan N ditambah 1 dibagi dengan 4, atau dapat ditulis seperti yang tertera pada layar, yaitu N ditambah 1 dibagi 2, sehingga dari data yang kita analisis didapatkan 387.827, atau dapat dikatakan bahwa nilai tersebut terletak pada interval umur 30 sampai 34 tahun. Nah, lalu kita mencari nilai Q2 dengan B-nya itu 29,5
L-nya itu 5, N-nya itu 775.653, frekuensi kumulatifnya 352.618, dan FQ-nya 56.607. Nah, dari angka-angka tersebut yang diinputkan ke rumus kuartil tengah, maka didapatkan nilai kuartil tengahnya 32,61. Selanjutnya adalah kuartil atas atau Q3. Seperti halnya dengan Q1 dan Q2, kita harus mencari letak Q3 terlebih dahulu dengan rumus 3 dikalikan N plus 1 dibagi dengan 4, sehingga dihasilkan 581.740,5, atau dapat dikatakan bahwa nilai tersebut terletak pada interval umur 45 sampai 49 tahun. Lalu kita menggunakan rumus Q3 dengan nilai B 44,5, nilai L 5, nilai N 775.653, nilai frekuensi kumulatif 526.213, dan FQ-nya 57.016. Nah, dari angka-angka tersebut dimasukkan ke rumus kuartil atas akan menghasilkan nilai kuartil atas atau Q3-nya 49,37. Lalu kita akan mencari rentang antar kuartil dari data yang kita analisis. Nah, rentang antar kuartil ini dapat diperoleh dari nilai Q3 dikurangi Q1, yaitu 49,37 dikurangi 15,915, sehingga menghasilkan 33,455. Selanjutnya adalah analisis ukuran penyebaran data. Nah, yang pertama kita akan menganalisis jangkauan pada data yang kita analisis, di mana jangkauan sendiri merupakan nilai yang menunjukkan selisih antara data dengan nilai yang terbesar dari data dengan nilai yang terkecil, atau dapat diartikan sebagai rentang antara nilai terbesar dan terkecil. Nah, jangkauan ini dilambangkan dengan huruf C kapital yang didefinisikan sebagai C sama dengan X max dikurangi X min, dengan keterangan X max sama dengan tepi atas kelas terakhir dan X min itu tepi bawah kelas pertama. Nah, dari data yang kita analisis tadi dapat dihitung nilai jangkauannya sama dengan 74 dikurangi 0 sama dengan 74. Selanjutnya adalah variansi. Variansi sendiri merupakan nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Nah, untuk mencari variansi sendiri dapat dicari dengan rumus sigma X dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Nah, berdasarkan data yang kita analisis, didapatkan nilai variansi sebesar 71.539.756,09. Selanjutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku ini disebut juga dengan deviasi standar, yang merupakan ukuran seberapa tersebarnya angka-angka dalam kumpulan data. Nah, simpangan baku ini didapatkan dari nilai akar kuadrat dari variansi. Nah, dari
data yang kita analisis, dapat dihitung simpangan bakunya sebesar akar dari 71.539.756,9 sehingga didapatkan nilai simpangan bakunya 8.458,12. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Kurnia atas penyajiannya. Kemudian materi tentang penyajian data diagram menggunakan program R akan disampaikan oleh Mbak Yasarah. Kepada Mbak Yasarah, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu penyajian data diagram menggunakan program R. Setelah data yang sudah dianalisis tadi, kita akan menyajikan data diagram menggunakan program R. Yang pertama yaitu diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang memuat garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan memperlihatkan kuantitas dari data-data tersebut. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat diagram garis. Nah, berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Temanggung yang sudah dihitung tadi menggunakan program R, yang pertama yaitu menginputkan data dari Excel ke program R. Selanjutnya ya adalah install ggplot2 dengan cara memasukkan sintaks install.package dalam kurung tanda petik ggplot2 tanda petik dan tekan run. Nah, jika sudah terinstall, kita aktifkan ggplot2 menggunakan sintaks library buka kurung ggplot2 tutup kurung dan tekan tombol run. Maka sintaks yang dihasilkan seperti pada layar. Selanjutnya yaitu menentukan variabel dari data yang akan digunakan untuk membuat diagram. Nah, setelah itu kita dapat membuat data frame dari kedua variabel tersebut dengan menuliskan sintak pada gambar di bawah ini. Next, Mbak. Nah, gambar dapat dilihat pada layar. Setelah itu, untuk membuat diagram garis dapat menggunakan sintak-sintak seperti gambar di bawah. Dalam sintak tersebut, kita dapat membuat diagram garis dengan mengatur warna, ukuran garis, serta memberikan judul pada diagram. Untuk mempermudah penggunaan sintaks, kita dapat menuliskan P sama dengan pada awal sintak. Setelah menuliskan sintak tersebut, tekan run. Maka yang akan dihasilkan pada program R adalah seperti pada layar. Langkah yang kelima yaitu kita dapat mengubah teks dalam sumbu X dan sumbu Y seperti ukuran dan warna pada nama sumbu X dan Y dan sebagainya. Kita dapat melakukan hal yang sama seperti langkah keempat untuk mempermudah dalam memanggil sintak. Kita bisa menuliskan key sama dengan pada awal sintak. Adapun penulisan sintak seperti gambar di bawah. Nah, setelah penulisan sintak, kita dapat melakukan langkah-langkah setelah setelah melakukan langkah-langkah di atas, maka akan memunculkan sintak pada layar. Setelah itu kita dapat memunculkan diagram garis dengan menuliskan P tambah Q, kemudian tekan run, karena dalam langkah keempat dan 5 kita sudah menuliskan P sama dengan dan Q sama dengan pada awal sintak. Berikut merupakan gambar diagram garis yang muncul setelah sintak-sintak tersebut diinputkan.
Nah, tampilan diagram garis pada program R secara keseluruhan itu dapat dilihat dalam layar. Baik, selanjutnya yang kedua adalah diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk persegi atau persegi panjang yang menunjukkan berbagai informasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat diagram batang berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Temanggung menggunakan program R. Langkah yang pertama adalah menginputkan data dari Excel ke program R. Selanjutnya, install ggplot2 dengan cara memasukkan sintak install.package dalam kurung tanda petik ggplot2 dan tekan run. Nah, jika sudah terinstall, kita aktifkan ggplot2 menggunakan sintaks library dalam kurung ggplot2 dan tekan tombol run. Maka yang dihasilkan adalah seperti pada layar. Setelah menginstalkan sintaks tersebut, kita dapat menentukan variabel dari data yang akan digunakan untuk membuat diagram. Setelah itu, kita dapat membuat data frame dari kedua variabel tersebut dengan menuliskan sintaks seperti pada gambar di bawah ini. Setelah itu, kita dapat membuat diagram batang dengan menggunakan sintaks seperti pada gambar. Dengan sintak-sintak tersebut, kita dapat membuat diagram batang dengan mengatur warna dan memberikan judul pada diagram. Untuk mempermudah menggunakan sintak, kita dapat menuliskan M sama dengan pada awal sintak. Setelah menuliskan sintak-sintak tersebut, kemudian tekan Run. Nah, sintak yang dituliskan dapat dilihat pada layar. Setelah menuliskan sintak-sintak tersebut, kemudian kita dapat mengubah teks dalam sumbu X dan sumbu Y, meliputi ukuran dan warna pada nama sumbu X dan Y. Kita dapat melakukan hal yang sama seperti langkah keempat agar lebih mudah dalam memanggil sintak. Bisa menuliskan N sama dengan pada awal sintak. Adapun penulisan sintak seperti pada layar. Setelah sintak-sintak dituliskan, kita dapat memunculkan diagram batang dengan menuliskan M plus N, kemudian tekan Run, karena dalam langkah keempat dan 5 kita sudah menuliskan M sama dengan dan N sama dengan pada awal sintak. Berikut merupakan gambar diagram batang yang muncul setelah sintak tersebut diinputkan. Nah, tampilan dari diagram batang pada program R secara keseluruhan dapat dilihat pada layar. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Mbak Yasara atas pemaparannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram untuk membentuk diagram tersebut dalam program R dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menginputkan data dari Excel ke program R. Yang kedua, tentukan variabel pada data yang akan dibuat dalam diagram lingkaran dengan cara menuliskan sintak seperti gambar di bawah ini. Kemudian yang ketiga, untuk membuat diagram lingkaran, kita dapat menuliskan sintak di bawah ini. Kita juga dapat menambahkan judul program. Turun, Mbak. Kemudian yang keempat, untuk memunculkan diagramnya, kita dapat menekan Ctrl plus A pada keyboard, kemudian tekan Alt plus Enter pada keyboard. Maka akan memunculkan diagram lingkaran seperti pada gambar di bawah ini.
Untuk tampilan pada program R secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar di layar. Kemudian untuk diagram batang daun merupakan salah satu dari metode untuk menampilkan ringkasan sebuah data. Dalam prinsipnya, dalam diagram ini akan menyajikan data dalam dua buah bagian, yaitu bagian sebelah kiri sebagai batang dan sebelah kanan adalah sebagai daun. Berikut langkah-langkah untuk membuat diagram batang daun berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Temanggung menggunakan program R. Pertama adalah dengan mengcopy data dari Excel. Yang kedua, inputkan data ke program R dengan mendeklarasikan sintak menggunakan data underscore penduduk sama dengan red.delin kurung buka keyboard kurung tutup. Panggil data untuk menampilkan data deklarasi dengan menggunakan sintak data underscore penduduk. Untuk membuat data daun menggunakan sintak stem kurung buka data underscore penduduk jumlah seperti pada gambar berikut. Kemudian tekan Ctrl plus A, kemudian tekan Run untuk menampilkan hasil program seperti pada gambar di layar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, berikut adalah sintak-sintak untuk membuat diagram garis pada program R. Untuk menjalankan sintak-sintak tersebut, kita perlu menekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian, menekan tombol Run. Nah, program R akan berjalan seperti berikut. Nah, dari sintak-sintak tersebut, maka gambar dari diagram garis yang akan muncul adalah seperti pada layar. Nah, selanjutnya adalah sintak-sintak dari diagram batang. Sama seperti untuk menjalankan diagram garis, kita hanya perlu menekan Ctrl A pada keyboard, kemudian menekan Run. Nah, dari sintak tersebut, gambar dari diagram batang yang akan terbentuk adalah sama seperti pada layar. Selanjutnya, diagram lingkaran. Sintak-sintak diagram lingkaran adalah seperti berikut. Sama seperti pada diagram sebelumnya, untuk menjalankannya, menekan Ctrl A pada keyboard, kemudian menekan tombol Run. Nah, diagram lingkaran yang akan terbentuk adalah seperti pada layar. Selanjutnya adalah diagram daun. Sedikit berbeda sintaknya dari diagram sebelumnya. Sintak diagram daun seperti pada layar. Nah, untuk menjalankannya juga sedikit berbeda. Kita perlu ke Excel terlebih dulu. Nah, kita mengcopy data pada Excel. Kemudian kita kembali ke program R. Nah, untuk menjalankan program R untuk diagram daun, kita hanya perlu menekan Ctrl A pada keyboard, kemudian menekan Run. Nah, diagram daun yang akan muncul adalah seperti pada layar.
Berikut ada kesimpulan dari pemaparan kami. Yang pertama, pada analisis permasalahan diketahui bahwa variabel bebas dari masalah ini adalah tingkat kelahiran, kematian mortalitas, dan migrasi perpindahan. Sedangkan variabel terikatnya adalah jumlah penduduk Kabupaten Temanggung. Hal ini dikarenakan tingkat kelahiran, natalitas, kematian mortalitas, dan migrasi atau perpindahan mempengaruhi banyak sedikitnya penduduk di Kabupaten Temanggung. Kemudian, populasi dari data yang diambil adalah jumlah penduduk Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk sampelnya adalah jumlah penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 berdasarkan umur 0 sampai 75 tahun. Kemudian berdasarkan data yang diambil dapat dihitung 3 macam ukuran statistika antara lain modus. Kemudian untuk ukuran letak ada kuartil, desil, dan persentil, serta ukuran penyebaran ada jangkauan, variasi, dan simpangan baku. Data yang diambil dapat disajikan dalam bentuk diagram seperti diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram lainnya. Cukup sekian dari kelompok 1. Bila ada pertanyaan, dapat dituliskan dalam kolom komentar pada YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.